Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Bertemu kembali kita di sini di video review atau ulasan premium live event. Kali ini kita akan mengulas apa saja yang terjadi dan apa yang kemungkinan akan terjadi selanjutnya setelah premium live event King and Queen of the Ring di Jeddah, Arab Saudi di hari Sabtu kemarin, guys ya. Sorry buat teman-teman yang sudah menunggu reviewnya atau ulasannya. Saya baru bisa mengulas di tanggal 27 Mei 2024 jam 2 siang, guys ya. Jadi kita langsung saja membahas apa-apa saja yang sudah terjadi di King and Queen of the Ring. Ada 5 match yang sudah dipertandingkan, 1 match pre-show, totalnya ada 6 match, guys ya. Ada beberapa kelanjutan cerita yang sangat mantap menurut saya, beberapa klimaks dan juga twist yang bisa membuat kita menjadi lebih semangat untuk menantikan acara Raw atau SmackDown selanjutnya untuk menyaksikan kelanjutan seperti apa yang akan terjadi menjelang premium live event selanjutnya, yaitu Clash of the Castle atau bahkan SummerSlam 2024. Karena jelas ya, yang menang turnamen atau menang di match final King dan Queen of the Ring ini itu akan mendapatkan match World Title di SummerSlam tahun ini di bulan Agustus, guys ya. Kita bahas sesuai dengan urutan match yang terjadi. Untuk pre-show-nya, guys ya, ada match Jade Cargill Bianca melawan Candice LeRae dan Indi Hartwell dan dimenangkan oleh, jelas lah ya guys ya, retain Women's Tag Team Titles. Jadi seperti saya bilang, Candice sama Indi itu hanya special pre-show title match, guys ya. Jadi di sebelumnya tuh di Perth, Australia, tepatnya di event Elimination Chamber, mereka juga dapat match di sana, juga Women's Tag Team Champion. Dan ini kedua kalinya mereka dapat kesempatan Women's Tag Team Championship dan juga dikalahkan oleh sang champion. Dan juga ada gerakan yang mantap juga di ending ya dari Jade Cargill dan juga Bianca. Mereka ada double team move yang bisa dibilang cukup jadi manuver yang impresif lah, guys ya, untuk menutup pertandingan mereka. Dan dengan dilakukannya gerakan kompak itu, double team finisher itu, menurut saya mereka ini berdua sebagai tag team mungkin akan bertahan cukup lama, guys. Mungkin ya 3 atau 4 bulan. Bahkan mungkin mereka ini portray atau disiapkan untuk bertemu one on one itu bukan di SummerSlam, mungkin di WrestleMania tahun depan, guys ya. Jadi mungkin mereka agak lama dulu nih megang tag team champion atau sebagai tag team, guys ya. Kita lanjut dulu di pre-show ini. Kita dapat beberapa hal ya. Salah satunya nih yang mungkin teman-teman harus tahu, di pre-show Liv Morgan tuh diwawancara dan dia ngomentarin tentang persiapannya dan dia sudah siap untuk match lawan Becky Lynch. Ada Dominic yang datang yang menginterupsi, bilang dia akan memastikan Liv Morgan tidak menang Women's World Champion malam ini, guys ya. Ini mungkin Dominic mau menunjukkan kalau dia masih membela maminya, mau balas dendam apa yang Liv Morgan lakukan kepada maminya yang membuat mami cedera, dan Liv jangan sampai pegang title-nya atau merebut title yang harusnya masih dipegang mami sekarang. Itu yang mungkin sudah jadi misinya Dominic di hari ini tanpa dia tahu apa yang akan terjadi di match-nya, guys ya. Jadi kita langsung aja ke match pertama untuk King and Queen of the Ring Premium Live Event. Kita langsung dikasih Women's World Championship match Liv Morgan dan Becky Lynch. Matchnya jadi opening menurut saya yang lumayan oke. Liv Morgan juga memberikan perlawanan yang cukup oke, tapi matchnya nggak begitu keren kalau saya bilang, guys ya. Ya oke lah, tapi nggak begitu keren juga. Beberapa klimaks juga cukup mantap ya. Terus yang paling penting dari match ini adalah kemenangannya Liv Morgan yang mengejutkan bagi Dominic dan juga bagi saya pastinya. Karena saya berpikir cerita Liv Morgan Revenge Tour ini harusnya masih berlanjut dengan Liv Morgan yang masih berjuang untuk dapat title. Yang mungkin nanti Liv Morgan dapat titlenya mungkin di SummerSlam. Pikiran saya itu. Karena dia kan ngomong di promo di Monday Night Raw, saya udah bilang juga di prediksi ini, kalau Liv Morgan tuh tujuan dia, puncak dia adalah mendapatkan world title. Berarti revenge tournya ini kan belum selesai. Dia harus ada step-stepnya dulu kan ya, baru dia dapat world title biar kemenangannya itu memuaskan. Tapi mungkin ini plan sebelumnya.
Jadi plan sebelumnya tuh mungkin ini gara-gara Mami cedera, Becky terpaksa menggantikan. Jadi plannya berubah. Liv Morgan diberikan title sedini ini kalau saya bilang, guys. Menurut saya cukup dini sih. Walaupun memang butuh Becky Lynch dulu untuk nge-carry ini beberapa saat sampai Liv Morgan bisa ngambilnya dengan bisa dibilang ya cerita yang masih berlanjut. Poin ceritanya di sini adalah si Liv Morgan ini menangnya karena Dominic yang tadi udah janji di pre-show mau memastikan Liv Morgan nggak menang. Jadi berarti di sini Dominic datang di match ini di ending itu mau bantu Becky harusnya kan. Walaupun Becky nggak minta. Karena Becky sama Dominic apa urusannya? Becky mah sering mengajar Dominic gitu waktu Becky lagi feud sama si Liv Morgan, sama si Rhea Ripley. Jadi Dominic datang ke sini tuh mau menghajar atau mengganggu Liv Morgan membantu Becky. Jadi Dominic datang di menjelang ending, Becky lagi ada momentumnya tuh. Becky kaget lah, ngapain kau di sini? Sana kau, pokoknya Becky nggak tahu misinya Dominic ini apa, Becky nggak tahu. Terus Dominic tuh sempat ganggu dikit tapi nggak mempan. Sampai di poin dimana Dominic itu inisiatif ngasih kursi ketika si Becky lagi ada momentum. Pas Dominic ngasih kursi, dilihat wasit. Terus wasit fokus ke Dominic dan Becky juga fokus ke Dominic waktu itu. Dan ini membuat kursi itu yang make Liv Morgan jadinya. Yang memanfaatkan kehadiran kursi di atas ring itu Liv Morgan. Liv Morgan hempaskan Becky di atas kursi. Terus Liv Morgan kasih Oblivion, kunci. Dan akhirnya cukup mengejutkan bagi saya, Liv Morgan menang World Title guys di match ini. Dan Dominic kaget karena dia di sini mau bantu Becky, mau memastikan Liv Morgan gak menang title. Tapi gara-gara bantuannya yang gegabah atau yang ceroboh itu membuat Liv Morgan yang menang. Atau memang dari awal Dominic memang mau bantu Liv Morgan, tapi pura-puranya dia mau bantu Becky. Ini jadi kayak drama yang dipertontonkan oleh Liv Morgan dan Dominic untuk mengecoh Rhea Ripley. Karena kita tahu Dominic sama Liv Morgan itu pernah dalam satu ruangan. Keluar, di background kelihatan Finn Balor juga pernah satu mobil. Mungkin ini rencana-rencana yang sudah dibuat sedemikian rupa, strategi yang dibuat sedemikian rupa dari Liv Morgan untuk mempermainkan Rhea Ripley. Rhea Ripley mungkin kesal, marah, tapi dia nggak bisa marah karena dia nggak tahu apa yang terjadi nih mungkinnya nih. Kalau feeling saya, yang kita ini yang curiga, ngelihat apa yang pernah terjadi sebelumnya, ya kemungkinan besar Dominic itu udah kong kali kong dengan Liv Morgan. Pura-puranya mau bantu Becky biar Liv Morgan nggak menang, tapi ternyata Liv Morgan yang menang. Emang dari awal tujuannya itu dong. Kalau saya itu guys. Nah kita tahu nih, di belakang layar setelah itu beberapa segmen, Becky mau rematch lawan Liv Morgan dan dapat rematch ya dari Triple H. Jadi sudah di set up nih di Raw besok ada rematch Liv Morgan lawan Becky Lynch. Mungkin Dominic gak ganggu, tapi Finn Balor bisa jadi ganggu guys. Atau mungkin Dominic lagi yang akan ganggu yang pura-puranya bantu bantu Becky. Tapi ternyata yang dapat impact-nya Liv Morgan. Liv Morgan bisa retain lagi di sini nih. Karena kan kita tahu juga, saya ngomong juga kecurigaan saya di video prediksi kalau saya bilang bisa jadi Liv Morgan menang karena Becky kan mau cuti tadinya. Becky tadinya mau cuti tapi terpaksa balik gara-gara Rhea Ripley cedera untuk megang dulu title-nya sebentar. Ternyata memang sebentar dia pegang dan mungkin dia langsung cuti nih setelah rematch ini. Saya kira dia langsung cuti setelah King of the Ring, enggak. Rematch dulu dia. Baru mungkin dia cuti, guys. Untuk biar fokus di rumah, mumpung Rollins lagi di rumah juga cedera. Pemulihan juga. Dia bisa stay sama Rollins sama anaknya di rumah. Jadi family time. Quality time with family. Iya dong. Itu pikiran saya guys. Selanjutnya Liv Morgan akan lebih berjaya dengan title yang dia miliki dalam menjalankan revenge tour-nya. Jadi dengan dia pegang title nanti, mungkin Damien Priest akan melirik dia untuk membuat gimana ya guys ya. Mungkin ada cerita di mana Liv Morgan bisa jadi penggantinya Mami. Mungkin aja nih guys. Ini cuma early prediction aja untuk storyline-nya kalau saya bilang. Karena dia yang pegang title sekarang. Dan dia heel. Dan Finn Balor dan Dominic
sudah dekat sama dia. Tapi belum terlihat aja karena memang Mami masih ngontrol dari jauh. Mami itu masih memperhatikan lah dari jauh di masa cederanya ini, guys. Nah, pertanyaannya kapan Mami balik nih? Mungkin Liv Morgan akan ada penantang dulu nanti, guys. Babyface yang lain yang siap menantang Liv Morgan. Mungkin Lyra Valkyria atau pegulat-pegulat wanita yang lain yang sudah siap lah, guys, ya, untuk mengincar title ini. Untuk jadi penantang sementara dulu lah. Menjelang entah Mami return di SummerSlam atau di pay-per-view selanjutnya. Apakah Liv Morgan akan megang cuma sebentar? Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga Mami gagal untuk merebut kembali title-nya ini. Dimana Liv Morgan, Revenge Tour-nya masih berlanjut. Revenge Tour atau Tour Balas Dendam yang jadi tema gimmicknya Liv Morgan sekarang masih akan berlanjut. Judgment Day mungkin akan tertarik untuk bekerja sama dengan Liv Morgan. Makin tertarik karena dia udah pegang title. Menurut saya kemenangan Liv Morgan memang kerasa dini bagi saya karena saya masih ingin melihat Revenge Tour tanpa title. Tapi ternyata title diberikan sekarang dan Revenge Tour mungkin skalanya meningkat menjadi sedikit lebih besar, guys. Begitu dengan karakter Liv Morgan as a heel makin terasa tebal lah, guys, ya untuk saat ini. Ketika Mami nanti balik maybe as a babyface di mana Judgment Day sudah tidak berpihak sama dia. Ini menarik kalau saya bilang. Cerita dari match ini tuh menarik. Gitu, dan prediksi saya salah, guys, ya. Ini 10 menit saya ngomongin ini doang. Ya udah, kita lanjut aja ke match berikutnya. Triple threat match. This is something that has story juga, guys, ya. Ada story-nya juga dalam match ini. Sami Zayn, Bronson Reed, Chad Gable. Triple threat match, Intercontinental Championship. Sami Zayn retain the title. The story is ada di Otis. Seperti prediksi saya sebelumnya, Otis nih jadi kunci cerita di sini. Dan saya memang berpikir Sami menang, Sami retain. Bronson Reed hanya penggembira. Cerita utamanya ada di Gable. Kalau saya bilang, Gable hanya membawa Otis. Walaupun Maxine keluar, nggak ada Tozawa, guys. Maxine keluar pakai kostum emasnya, kayak Kurt Angle waktu nyamar di Battle Royale jadi La Conquistador, terus menang Battle Royale feud dengan Corbin kalau nggak salah. Itu mungkin referensinya ke situ juga kali ya, guys. By the way, Gable ini rencananya adalah membuat Otis untuk mengintervensi match, membuat dia bisa menang Intercontinental title yang sudah direncanakannya. Gitu. Tapi sayangnya Otis nggak mau. Otis awalnya ngajar Bronson Reed, dia mau. Tapi ketika Sami yang diganti, yang diberikan oleh Gable, Otis kayak ragu karena kan Otis udah minta maaf sama Sami. Sampai akhirnya Gable harus nampol lagi. Ini udah ketiga kalinya nih Otis ditampol Gable. Karena Otis harus ditampol dulu baru nurut. Otis ditampol Otis. Terus Otis udah baru mau ancang-ancang tuh. Salahnya di mana? Salahnya Gable megangin Sami. Karena itu udah kedua. Yang pertama dia pegangin Sami, Otis belum mau mukul, ditaruhlah Sami, ditampol Otisnya, baru dia angkat lagi Sami udah mulai bisa bangkit dong. Pas Otis clothesline yang kena Gable. Nah, ini jadi momentum kunci kemenangan Sami. Karena setelah Gable di clothesline sama Otis, gak sengaja loh, guys, ya. Gak sengaja Sami helluva kick Bronson Reed, Sami kunci dan dia menang. Menang Sami, guys, di match ini. Retain dianya, guys, ya. Dengan gampang lah Bronson Reed jadi korbannya. Gable di bawah yang diajar Otis udah pulih, marah-marah sama Otis. Kamu yang menggagalkanku. Kamu yang biang kekalahanku, gitu loh. Nah, penasaran saya kelanjutan story-nya. Gable akan marah seperti apa ke Otis? Padahal jelas Otis nggak sengaja. Tapi ada salahnya Otis juga, kenapa nggak langsung? Cuma ya Otis ya masih babyface lah hatinya, guys, ya. Belum ikhlas untuk bantu Gable. Sama seperti member Alpha Academy yang lain. Mungkin Gable di Raw besok akan memecat semua orang Alpha Academy atau tidak mau urusan dengan Alpha Academy. Mungkin dia akan ngambil ataupun ngajak Creed Brothers untuk jadi partnernya dan mereka akan jadi heel. Ini yang sudah saya pernah kemungkinan yang sudah saya pernah ceritakan sebelumnya, guys, di prediksi dan di beberapa watch along sebelumnya, review juga. Jadi makanya langganan review gila. And that's it. That's the story of Intercontinental Triple Threat match. Dua match ini hadir dengan story yang sangat menarik buat teman-teman yang mengikuti sekali. Kita masuk ke turnamen, final turnamen. Final turnamen yang pertama, yang Queen of the Ring, Nia Jax melawan Lyra Valkyria.
Kemenangan ada di Nia Jax. Ini prediksi saya salah, guys. Dan saya sempat curiga juga sebenarnya dari Nia Jax pas menang di SmackDown. Saya komentar juga di review saya kalau Nia Jax ini ada kemungkinan menang juga, karena mungkin rencana Triple H mau bikin Nia menjadi top heel-nya SmackDown untuk Women's Division dan mahkota dibagi di 2 brand. Karena kalau King Gunther udah jelas menang, berarti Raw dapat King dan SmackDown mungkin dapat Queen, saya bilang gitu. Kalau Lyra yang menang berarti dua-duanya dapat mahkota dong di bagian Raw turnamennya, King and Queen of the Ring-nya. Jadi mungkin biar adil masing-masing brand dapat mahkotanya, dan makanya dari itu di SmackDown kemarin, review SmackDown, saya berpikir kayaknya Nia bisa menang juga. Tapi prediksi saya udah terlanjur Lyra Valkyria, yang memang juga saya berpikir deserve juga Lyra Valkyria. Mungkin Triple H berencana untuk nge-push dia sedini ini, secepat ini untuk menjadi Queen of the Ring, karena cocok juga sih si Lyra. Cuma memang dari awal saya berpikir Io yang menang, guys. Nah, Io udah kalah, ya udah berarti prediksi saya udah salah dari awal, guys ya. Dan Nia Jax menang match ini. Lyra cukup didominasi, guys. Lyra tuh kayak gimana ya? Dia beberapa kali dapat menyerang, cuma dominasi dia ada di Nia Jax. Hampir penuh dominasi Nia Jax itu. Lyra sempat ngelawan tapi nggak yang signifikan gitu. Sempat memberikan double storm-nya, tapi tetap aja terlihat David lawan Goliath gitu, kayak udah jelas menang Nia Jax lah. Sampai di ending ya Nia Jax yang menang. Meyakinkan dia menangnya, dan she is the queen, guys. Dan dia dapat lawan Bayley nanti di SummerSlam. Kalau masih Bayley, kayaknya masih Bayley deh. Dan Nia Jax dipakein mahkota oleh Triple H dan dia agak mewek, guys. Agak terharu dianya. Jadi kayak dia melepas karakter kayfabe-nya dengan menangis. Terharu, dipeluk sama Triple H, kayak memang dia ngerasa, Nia Jax ngerasa saya kembali mendapatkan puncak karir ibaratnya, guys ya. Di hari ini gitu. Sejak dia return, akhirnya dia dapat sesuatu yang besar lagi gitu untuk saat ini. Dan dia mungkin sangat berterima kasih kepada Triple H karena itu. Dan dia diwawancara setelah itu. Dan dia langsung siap. Nanti di SummerSlam saya akan jadi your champion. Bukan cuma your queen, tapi your champion. Di SummerSlam. And that's it. Nggak banyak story yang bisa kita dapat dari sini. Tetapi story itu akan mungkin mulai dibesarkan, mulai dijalankan ketika nanti Nia Jax kembali ke SmackDown, guys ya. Biar story-nya lanjut sama Bayley. Ini manfaatnya bagus juga buat Bayley, karena Bayley dapat penantang yang levelnya setara main eventer. Jadi bukan kayak bukan gini ya. Saya merasa yang Naomi dan Tiffany itu juga kayak Bayley bisa menang lah, guys. Bisa terprediksi lah. Nah, untuk SummerSlam ini saya susah nih untuk memprediksi Bayley sama Nia Jax. Jangan-jangan Nia Jax dapat title-nya, Bayley hanya bertahan 3-4 bulanan pegang title. Nah, kita lihat tuh story-nya akan seperti apa tuh. Nia versus Bayley menuju SummerSlam. Ya. Selanjutnya kita masuk ke King of the Ring final turnamen. Randy Orton yang menang lawan Tama Tonga sebelumnya, melawan Gunther yang menang lawan Jey Uso sebelumnya. And sesuai prediksi dan sesuai dugaan, sekali lagi saya bilang, saya sudah sejak awal bilang Gunther is the King of the Ring. Sejak awal dia bilang kalau dia masuk turnamen, guys. Dan menang Gunther di sini. Cuma masalahnya bukan dia menang atau tidaknya, cara menangnya, guys. Itu jadi masalah buat saya. Dan juga jadi masalah buat WWE sebenarnya. Entah direncanakan atau tidak. Jadi untuk match-nya sendiri nggak yang seru, nggak yang mantap, spektakuler, impresif, nggak gitu. Yang mereka sajikan di sini lebih ke fisikal aja. Teknisnya agak kurang mungkin, guys. Yang mungkin Gunther ngimbangin Orton juga. Yang dari segi teknis mungkin nggak yang begitu bisa diperlihatkan lagi di masa-masa dia sekarang ini gitu. Jadi untuk Orton dia hanya bisa menyajikan apa yang kita lihat di match ini gitu. Dan Gunther coba mengimbangi dengan beberapa aksi fisikal dia kayak chop gitu. Bahkan powerbomb aja mungkin kenapa nggak ya, lupa saya. Jadi apakah ini matchnya keren banget? Enggak kalau saya bilang, guys. Apakah fisikal? Iya.
Apakah cukup bagus? Bagus nggak bagus itu relatif. Tapi menurut saya lumayan lah guys. Dari segi beberapa poin. Cuma bagiannya banyak jeda. Saya rasain itu. Teman-teman saya yakin ngerasain itu juga. Banyak jeda di match ini. Klimaks ada beberapa, cuma banyak jeda. Nah, 2 kali RKO yang dikasih Randy Orton ke Gunther. RKO pertama, Gunther bisa rolling keluar. RKO kedua, di roll up. Nah, masalahnya ini kan di match ini kan Randy sering kena chop tuh, udah merah-merah banget tuh. Masalahnya pas Randy udah RKO, kunci tiba-tiba roll up dan di situ menangnya roll up. Match fisikal berjeda-jeda cukup lama hanya roll up endingnya. Itu yang membuat saya agak kesal. Kenapa nggak sih dikasih kemenangan clean aja untuk Gunther? Nggak apa-apa gitu loh. Atau mungkin Randy Orton dipersiapkan untuk lawan Cody Rhodes. Jadi nggak mau Randy Orton tuh terlihat lemah di match ini, guys. Ngelihat nggak sih kemarin Randy Orton ngelirik championship-nya Cody Rhodes? Mungkin dia penantang berikutnya, guys. Mungkin dia dikalahkan di sini dengan roll up tuh biar dia tetap terlihat kuat. Tapi menurut saya nggak. Ya, cukup menyebalkan dengan ending match, dengan match durasi yang cukup panjang, banyak jedanya, sangat fisikal. Tapi Randy menangnya roll up. Randy kalahnya roll up. Nah, roll up-nya pun kontroversial. Kalau teman-teman lihat, saya kasih gambarnya nih. Itu pas dihitung, Orton itu bahunya nggak nyentuh ring bahunya. Saya baru sadar ketika saya nonton lagi. Lah iya, bahunya nggak nyentuh ring dihitung wasit. Harusnya kalau wasit itu ngitung kan bahunya kan harus nyentuh dua-duanya. Ini bahunya naik, guys. Gunther menang, kontroversial. Saya nggak tahu ini rencana atau tidak. Tapi Triple H ngomentarin itu di interview gitu, kayaknya di eksklusif YouTube kalau nggak salah. Triple H bilang kalau awalnya dia nggak notice, tapi akhirnya dia notice emang ada sesuatu yang mungkin. Tetapi keputusan wasit final. Kata Triple H, Gunther is king of the ring. Dan mungkin nanti Gunther lawan Randy Orton akan dipertemukan lagi, tapi nggak dalam waktu dekat. Soalnya Randy mungkin lagi butuh waktu pulih dulu karena dia punggungnya sakit dan bahunya sakit dan kakinya sakit gitu loh. Jadi mungkin sekitar 1 atau 2 minggu lagi ya si Randy ketemu lagi sama Gunther untuk Gunther itu biar jelas, biar mantep gitu loh kalau dia tuh king of the ring. Mungkin harus bertemu sekali lagi kata si Triple H. Tapi jelas keputusan wasit final. Nah, saya nggak tahu nih guys, sekali lagi ini settingan atau enggak. Kalau settingan, mungkin memang WWE mau ngasih biar adil, mereka akan match lagi untuk mengisi Clash at the Castle. Mungkin. Kalau ini nggak disengaja, berarti terpaksa mereka harus match lagi nanti. Gunther yang mungkin agak salah, apa Randy Orton yang nggak siap di roll up seperti itu. Ya mungkin kesalahan biasa gitu loh. Dan ini memang harus ada match sekali lagi mereka, rematch sekali lagi buat memastikan kalau Orton benar-benar kalah, Gunther benar-benar menang. Triple H yang ngomong gitu. Dan itu tidak bisa terjadi langsung. Mungkin 1 atau 2 minggu lagi si Orton katanya butuh istirahat dulu. Mungkin begitu. Soalnya kalau dilakukan di SummerSlam mungkin ya, untuk mereka ya nggak bisa karena Gunther udah siap lawan World Heavyweight Champion, entah itu Drew, entah itu Priest nanti di SummerSlam, guys. Nah, akhirnya kemenangan Gunther dikasih mahkota, dan sejak awal Gunther layak menjadi king of the ring kalau saya bilang. Cuma agak ganjel aja kenapa harus roll up dan kontroversial. Jadi saya nggak ngerasa, kayak belum mantep gitu loh kalau Gunther itu king. Jadinya gitu kesannya gitu loh. Gitu aja sih dari ini. Dan saya sudah ekspektasi Gunther menang dan dia pantas, guys. King Gunther itu pantas. Sampailah kita ke main event penting kita, guys ya. Champion versus champion for undisputed WWE title. Cody Rhodes versus US Champion Logan Paul. Match ini sudah berbau curang sejak awal informasikan di SmackDown, guys ya, dimana Brass Knuckle yang udah diserahkan ke Michael Cole, tapi ternyata dikantongin lagi oleh Logan Paul, dan di hari ini dikasih oleh timnya Logan Paul di pinggir ring. Dikasih gitu aja. Pada saat Cody lagi fokus sama anteknya Logan Paul yang lain. Dan wasit nggak lihat tuh. Dan Cody menang jelas, guys, saya retain di sini. Cuma dramanya ada di Al-Hajjaj.
Al-Hajjaj, buat yang belum tahu, siapa sih Bang Al-Hajjaj? Itu selebriti komedian paling terkenalnya Arab Saudi, guys. Namanya Ibrahim Al-Hajjaj. Di Crown Jewel kemarin dia udah hadir juga, sempat ada segmen sama The Miz, kalau nggak salah. Nah sekarang dia dihadirkan lagi, dan dia ternyata jadi kunci kemenangan Cody Retain, guys. Buat meriah, orang Arab lah, memeriahkan main event lah gitu. Orang Arab senang ada Al-Hajjajnya. Awalnya dia cuma announcer doang, tapi ternyata di ending ketika Logan Paul mau ancang-ancang memukul Cody, ketika wasit pingsan, memukul Cody pakai brass knuckle-nya, Al-Hajjaj ngehalangin apa namanya, ngejegal kakinya si Logan Paul. Nggak boleh kamu kayak gitu, itu curang katanya. Terus pas Logan Paul sudah ngusir Al-Hajjaj, Logan Paul mau one lucky punch pakai brass knuckle-nya, Cody udah bangun untuk kasih crossroad 3 kali, udah deh, selesai. Menang Cody Rhodes, retain Cody Rhodes. Caranya adalah dengan buat Al-Hajjaj terlibat sebagai seorang superhero yang ingin keadilan tercipta dalam matchnya, di kandangnya, di tanah kelahirannya Arab Saudi, guys. Ya, Alhamdulillah Al-Hajjaj membuat Cody retain the undisputed WWE Championship. Gak banyak yang saya bisa ceritakan di sini, cuma beberapa poin klimaks yang memang sangat mengasihkan. Logan selalu deliver ya, walaupun kita tahu dia seorang selebriti, gak banyak hal besar yang bisa dilakukan, tapi beberapa hal besar yang biasa dia lakukan di sini, guys. Salah satunya adalah fallaway slam dari atas ring sampai ke meja komentator. Itu highlight besar juga yang diciptakan oleh Logan Paul di sini. Dan Cody sempat dead eye, guys. Nama gerakannya apa namanya? Vertebreaker namanya. Itu dead eye. Dan itu dilarang di WWE sebenarnya. Karena gerakannya itu bahkan di AEW itu mau dilarang sebelumnya. Dead eye-nya si Hangman Adam Page. Tapi ternyata Cody lakukan di sini, mungkin udah latihan, udah minta izin juga mau lakuin gerakan ini. Yang kepala Logan taruh di belakang, terus dihempas gitu kan, tuh bahaya banget, guys. Kalau koordinasinya kurang gitu, pala bisa patah itu, leher tuh. Pala patah, leher patah. Dan saya cukup senang. Jadi beberapa 5 match yang ada di King and Queen of the Ring Premium Live Event itu triple threat. Oke banget, bagus banget matchnya, triple threat, guys. Bagus banget matchnya, suka banget saya. Dan match terakhirnya asik kalau saya bilang match terakhirnya. Tapi yang terbaik triple threatnya, guys. Opening oke lah, kita dikasih kejutan di endingnya. King and Queen of the Ring tuh agak mediocre. Yang turnamen ya dua-duanya. Dan ending juga mengasihkan kalau saya bilang. Cuma buat orang yang nggak mengikuti WWE banget, penonton casual mungkin, siapa sih itu orang Arab ganggu-ganggu? Itu Ibrahim Al-Hajjaj, komedian favorit Gilang Gula. And that's it, guys ya. That's my review, ulasan saya untuk King and Queen of the Ring. Overall, show ini cukup seru untuk sebagai sebuah show, guys ya. Dan satu lagi nih yang paling penting adalah crowd Arab Saudi kayaknya berusaha keras untuk membuat show ini seru, rame. Mungkin mereka berkaca dengan apa yang dilakukan Prancis, guys. Prancis seramai itu, seseru itu, mungkin dia berpikir kayaknya kita bisa juga, guys. Kita juga bisa kan serame itu, guys. Kita tunjukkan kita seru, guys. Kita nggak berhenti chanting. Dan memang itu yang mereka lakukan. Cuma besar atau tidaknya suara mereka di stadion ini, di arena ini, itu karena arenanya itu besar, nggak kayak yang di Prancis. Dan Superdome ini gede banget, guys. Jadi kalau teriakan pun mungkin nggak yang terdengar banget. Karena sebesar apa mungkin teriakannya, nggak tahu juga, saya belum pernah kesana soalnya. Jadi mungkin yang di Prancis itu lebih rapet dan gemanya lebih kerasa. Jadi dan kompak juga semuanya, crowdnya semuanya nge-chanting. Dan mungkin di Arab Saudi itu juga lumayan ramai, lumayan seru. Mungkin nggak sebesar Prancis, tapi mereka usahanya keren. Membuat vibe crowd yang mantap. Sejak SmackDown loh, guys, kerasa itu serunya. Walaupun banyak orang-orang yang kayaknya beberapa orang-orang kaya di depan ya, itu nggak yang begitu kenal sama pemainnya, tapi yang penting dia dapat kursi depan gitu. Itu masalahnya Arab Saudi itu di situ kadang, guys ya, kalau misalnya bikin acara tuh. Kadang ya yang anak-anak sultan itu kan kadang seru-seru aja gitu, kadang nggak yang begitu paham juga. Oh iya, ada QR juga, guys. QR-nya isinya cuma video doang, dan itu ngarahin ke
QR petunjuk yang di SmackDown sebelumnya gitu. Kita bahas QR di tempat lain guys ya. Tapi ada QR yang tadi di sini, dan yang berharap Uncle Howdy udah jelas saya bilang saya nggak berharap apa-apa. Uncle Howdy juga kayaknya jelas nggak di awal keluar QR pada saat Triple Threat itu juga kelihatan ya udah jelas Uncle Howdy nggak datang guys ya. Jadi Uncle Howdy akan terus ada dan QR akan terus ada, nggak tahu kapan selesainya, entah mungkin di SmackDown, entah mungkin di Raw debutnya, atau mungkin di Premium Live Event guys ya. Kita lihat saja kelanjutannya nanti. Dan sekali lagi, King and Queen of the Ring adalah sebuah show yang cukup mengasihkan, cukup seru, dan pastinya memberikan kita kelanjutan story yang semakin intriguing, semakin menarik untuk kita nantikan kelanjutannya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menjadi subscribernya Gilang Gulat. Thank you.